Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bersama bertemu kembali di kajian pagi di Masjid Darussalam dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tentunya kehadiran kita ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurah pada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang istiqomah di jalannya. Mohon izin berdiri dulu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan yang terkait dengan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Saya turun dulu ya Mas Maul ya. Bapak Ibu tadi yang hadir paling pertama siapa ya? Yang paling gasik sendiri. Masya Allah. Ibu siapa Bu? Halo? Ibu Sinta? Sunarwati. Kalau menurut Ibu, sampun kagungan cucu, buyut, dereng. Keluarga bahagia dunia akhirat itu yang seperti apa nggih Bu nggih? Menurut Ibu nggih? Yang bisa mendapatkan perintah-perintah Allah dari orang tua, anak dan cucu bisa melaksanakan semua perintah Allah. Keluarga yang bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, anak dan cucu kan nggih? Semua. Ini karena Ibu datang pertama, ini bisa buat beli bakso ya Bu ya nanti ya. Jangan dilihat dari nilainya ya Bu ya. Ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak ada nggak tadi yang rawuh paling dulu Pak? Oh suaminya berdua nggih. Pundi Pak? Tadi Ibu ketika keluarga bahagia dunia akhirat. Yang saya kesini nggih. Kalau menurut Bapak menapa Pak keluarga bahagia dunia akhirat itu yang seperti apa? Betul. Kalau saya sama seperti Ibu, punya anak sama. Masya Allah sama jawabannya. Nggih. Karena ini pasangan suami istri hadirnya bareng, ini bisa juga untuk beli bakso berdua, ya Pak ya. Baik, bentar. Ada yang usianya paling muda yang hadir di sini? Paling muda? Oh IMM, enggak IMM mana yang paling muda? 16 tahun? 17? 10 tahun, Masya Allah. Sini mas. Ada yang 10 tahun, Masya Allah. Sekolah di mana? SD Muhammadiyah Buta Arjo. SD Muhammadiyah Buta Arjo kelas 4. Hafal surat apa ya? Apa? Coba 10 ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa
وجعلنا النهار معاشا. Sudah ya. Siapa yang ngajari hafalan ini? Yang pertama ibuku, terus guruku. Masya Allah, ibu hadir di sini. Itu yang pertama datang ibu-ibu. Pertama datang ibu-ibu. Ibu juga tadi. Masya Allah, ini nanti buat beli apa? Mau beli apa? Di jajan Beli jajan. Puasanya full kan? full. Full, alhamdulillah. Tetap sampai terakhir ya. Ya, sudah difoto ini. Oh, difoto dulu ya. Nanti kirimkan ke Pak Prayit ya. Ya, baik. Oke, selamat ya. Baik. 10 tahun sudah hafal. Anak tadi hafalnya full kan? 1 juz sudah hafal yang juz 30. Ada yang agak-agak lupa. Bapak-bapak hafal anak mboten Pak? Judulnya dong. Ibu-ibu ada yang hafal anak Hafal Bu? Separuh. Bu Nur Diani mau mencoba? Oh mboten. Siapa yang mau mencoba anak seperti Mas siapa tadi? Mas siapa namanya sampai lupa Bu Nur? Mas Kuncoro. Tadi katanya juz 30 hampir hafal semua tapi belum. Ibu-ibu, ada yang hafal anak Bu? Bu, ini saya masih 1 lembar. Buat beli bakso nanti kalau buka. Oh, sebentar. Oh, ibu-ibu dulu maksudnya. Ibu mau coba? Oh, enggak semuanya betul apa-apa. 15 aja enggak apa-apa. Saya enggak, Ibu? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anjalna minal muqsirati ma'an sajjaja. Sampun. 14 Rijalihi habbahu wa nabata 15 ayat tadi ya. Sampun. Cukup. Masya Allah, berhafal berapa juz? Setugel al-mulk. Oh, stugul, Masya Allah, Yon Sewu bisa buat jajan juga nanti, nggih. Baik, sebentar nanti teman-teman IMM ada lagi nih tesnya, gitu ya. Baik, alhamdulillah. Nanti bapak-bapak kalau mau setoran anak Pak juga boleh Pak, nggih. Baik, ini mengawali teman-teman IMM ada kegiatan mubalik ya, pelatihan mubalik ya. Ada yang mau berani mencoba tampil di depan 5 menit atau 10 menit menyampaikan tentang bagaimana sih keluarga bahagia dunia akhirat? Ayo siapa yang mau mencoba? Boleh dapat bonus juga dari Bu Nur tadi untuk jajan es krim atau apa nanti. Mana nih? Tadi katanya sudah ngacung-ngacung jaket merah. Mas, ayo Mas. 50.000 lumayan untuk beli bakso nanti. Ayo. Bukan? Belum. Mbak mau? Pede aja. Kayak Bu Nur gitu loh, Bezri. Oh boleh. Oh, ada Mas Maul. Ya. Ya. Sini. Nah, waduh ini kayaknya Bu Nur kenal ini. Ya. Oh boleh, nggak hafal ya boleh lihat. Ya, yuk. 5 menit.
Jangan 50 menit, nanti boleh nggak dapat waktu. Sini, sini. Nah, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini langsung saja nih Ibu karena waktunya 5 menit. Tadi temanya sudah dikasih tahu sama Ibu Nur Hadidah. Tadi apa temanya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Keluarga bahagia. Nah, sebelum ini karena saya belum berkeluarga, tapi karena sebagai anak saya bisa melihat keluarga dari kedua orang tua saya sendiri. Jadi mungkin di usia-usia buat teman-teman yang belum menikah, kita bisa belajar dari kedua orang tua ataupun keluarga kita yang sudah menikah. Nah, di sini kalau dalam pandangan Islam sendiri, keluarga yang bahagia itu apakah keluarga yang kaya atau keluarga yang berkecukupan atau mungkin keluarga yang hidup sederhana tapi mereka bisa menghasilkan generasi atau anak-anaknya menjadi lebih baik dari kedua orang tuanya sendiri. Nah, kalau menurut sepengetahuan saya dan saya pernah mengikuti salah satu kajian dengan tema ini, jadi keluarga yang disebut keluarga bahagia itu adalah ketika dalam satu keluarga itu mereka bisa hidup bersama dengan komunikasi yang baik. Mungkin bapak ibunya bisa hadir selalu untuk anaknya sehingga anaknya tidak merasakan kesepian ataupun merasakan kekurangan perhatian. Akhirnya anaknya pun bisa tumbuh menjadi generasi yang lebih baik juga dari kedua orang tuanya. Mungkin kalau sisi lain juga dari keluarga yang bahagia, mungkin ada sebagian orang yang berpendapat kalau keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang berkecukupan, keluarga yang mungkin banyak dikasih rezeki sama Allah, mungkin itu salah satu menjadi keluarga yang bahagia. Namun tidak semua keluarga bahagia itu adalah keluarga yang banyak memiliki misal dikasih harta ataupun diberikan kelebihan dari segi finansial saja. Tetapi yang pertama adalah tentunya diberikan hati yang sama-sama damai dan juga pikiran yang sama-sama tenang. Itu adalah kunci pertama menjadi keluarga yang bahagia. Sehingga ketika kedua orang tua bisa mengajarkan anak-anaknya mungkin ilmu agama dan anaknya juga bisa menjadi penerus yang lebih baik dari kedua orang tua ataupun keluarganya tersebut, itu adalah sudah menjadi salah satu keluarga yang bahagia. Karena di situ bapak ibunya juga akan mendapatkan kebahagiaan sendiri. Jadi orang tua akan bahagia bukan hanya ketika melihat anaknya sukses saja dari segi materi, tetapi juga mereka akan merasakan kebahagiaan ketika anaknya sukses dalam hal menuntut ilmu, khususnya adalah ilmu agama. Itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri untuk orang tua. Jadi mungkin bapak ibu yang memiliki anak yang saat ini masih berjuang dalam menuntut ilmu, belum bisa memberikan atau membantu dari materi, itu bisa tetap disupport karena kebahagiaan orang tua tentunya tidak hanya mungkin nanti setelah dewasa anaknya bisa membantu dari segi materi, tetapi dengan cara menuntut ilmu yang baik, bisa belajar di luar sana, bisa mandiri, tidak bergantungan terus kepada kedua orang tua, itu menjadi salah satu fungsi kebahagiaan orang tua tersendiri. Karena anak tersebut adalah hasil didikan dari kedua orang tuanya. Jadi orang tua akan merasa bahagia, merasa tenang ketika anaknya di luar sana tumbuh dewasa dengan ilmu yang dia miliki. Anaknya bisa berkembang, anaknya bisa berbagi ilmu juga dengan orang-orang di sekitar sana. Itu adalah fungsi kebahagiaan juga untuk kedua orang tua. Mungkin sebagai anak juga kita harus belajar agar kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Mungkin
ketika kita masih kuliah seperti ini, kita belum bisa bekerja membantu dari segi materi. Setidaknya kita bisa membantu seorang tua kita dengan cara kita belajar seperti ini. Tidak memalukan nama baiknya, orang tua kita sudah berusaha mendidik kita dengan baik. Setidaknya kita juga harus bisa membanggakan mereka. Kalau belum bisa dengan segi materi, kita bisa belajar dengan cara kita menjadi mungkin kalau anak perempuan yang menjaga diri, kalau anak laki-laki mungkin bisa hidup mandiri sambil hidup dengan tidak semuanya bergantungan kepada orang tua. Kemudian teman-teman yang masih kuliah dengan beasiswa di sini bisa hidup hemat dan mungkin sedikit-sedikit bisa mencari penghasilan tambahan kalau usaha kita. Itu adalah menjadi salah satu anak yang bisa membuat ketenangan dalam kedua orang tua mereka. Udah cukup. Mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Kalau misal masih kurang tepat atau masih ada yang salah, nanti bisa diluruskan karena saya juga masih belajar memperhatikan keluarga di lingkungan saya. Mungkin saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terus semangat gitu ya. Baik, luar biasa kan Bapak Ibu ya? Ya, definisi keluarga bahagia menurut anak, gitu ya. Tadi sudah menurut orang tua. Baik, 5 menit tadi sudah cukup ya disampaikan. Sekarang berganti ke pemeran utama ya Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah mengawali kegiatan kajian kita hari ini. Tadi sudah kita mencoba untuk Mas Kuncoro tadi sudah hafal surat An-Naba dan beberapa surat yang lain. Ibu tadi siapa Ibu juga sudah menyampaikan hafalan suratnya. Dan Bapak Ibu yang rawuh pertama, selain sepasang ini Bapak Ibu yang rawuh baik suami maupun istri ada lagi? Oke, ada lagi Bu? Oh, suaminya nggak ada, ya sudah nggak apa-apa. Yang hadir di sini kemudian belum menikah, ngacung, Mas? Oh, ngacung ya. Hanya dari IMM saja yang belum menikah. Ibu-ibu sudah semua di sini, nggih? Baik. Ada yang jadi jamu Bu, janda muda. Jamu kok janda muda gitu ya. Duren, duda keren gitu. Alhamdulillah. Kita mengupas sesuatu yang itu barangkali menjadi harapan kita semua, guys. Keluarga bahagia dunia dan akhirat. Tadi versi anak melihat bagaimana keluarga orang tua. Kalau kita yang sudah berkeluarga, punya putra putri, punya cucu, tentunya kita akan melihat keluarga kita dan keluarga anak-anak kita. Mengawali kajian kali ini, saya mendapatkan banyak data, terutama infografis yang kita peroleh. Ibu-ibu mau tahu nggak Bapak Ibu bahwa angka perceraian di Indonesia paling tinggi ada di Jawa Tengah. Kita hidup di mana Bu? Pak? Jawa Tengah. Itu angka perceraian paling tinggi se-Indonesia di Jawa Tengah. Bukan hanya angka perceraian saja Bapak Ibu, tapi termasuk juga angka bunuh diri di Indonesia paling tinggi juga di Jawa Tengah. Waduh, salah nih datanya Bu Nur, mboten. Datanya betul itu dari statistik. Salah satu pembinaan anak yang ada di Indonesia juga ada di Kutoarjo, itu juga menampung seluruh anak-anak di Jawa Tengah. Lapas anak Kutoarjo itu kan juga sentranya se-Jawa Tengah ada di Kutoarjo. Kemarin ada informasi dari Kutoarjo, maksudnya dari Purworejo, itu yang masuk di dalamnya ada sekitar 2 orang. Tidak tahu sekarang bertambah atau tidak. Tapi yang paling banyak dari anak-anak dari daerah Pantura Pak Bu, yang masuk di sana. Pantura, pantai. Kenapa kira-kira kok anak-anak yang dari daerah Pantura kok banyak yang dibina di lapas? Apakah kalau pantai ini terus emosional, temperamen,
atau bagaimana? Nah, sekarang kita mengawali terlebih dahulu kenapa angka perceraian itu paling tinggi di Jawa Tengah. Juga termasuk bunuh diri paling tinggi di Jawa Tengah. Bapak Ibu mengikuti informasi pada saat ada anak-anak yang bunuh diri kemarin, Pak, Bu? Dari mana nih, Bu? NTT, betul. Anak kelas 4 ya. Mas Kuncoro tadi juga kelas 4 ya. Mas Kuncoro tahu nggak bunuh diri itu apa? Apa, Mas? Membunuh dirinya sendiri. Mau mati gitu, maksudnya dibunuh sendiri. Anak yang dari NTT itu, Pak, Bu, sampai nulis surat kan, nggih? Nulis pesan. Kira-kira kalau anak kelas 4 kok bunuh diri, dia tahu cara bunuh dirinya dari mana, Bapak Ibu? Dari HP, dari YouTube, dari internet kan, nggih? Kira-kira orang tua mengajari bunuh diri mboten? Ya kita tidak ya, tapi siapa tahu orang tuanya dia. Ya kan? Orang tua, apakah ada di antara kita mengajarkan kepada anak-anak kita, Nduk, sesuk nek pas ana masalah awake dhewe bunuh diri wae. Kita nggak ada kan ya Pak Bu ya? Nggak ada. Kemudian saya mencoba mencari informasi lagi. Pak Bu nanti Surnawuh. Angka bunuh diri di Purworejo itu astagfirullah ternyata banyak sekali loh Pak Bu. Saya coba ketikkan kasus bunuh diri di Kabupaten Purworejo. Berbagai kecamatan itu muncul. Bagelen, Pituruh, Kemiri, Purworejo dan lain sebagainya Pak Bu. Dari mulai yang bunuh diri murni itu maksudnya dia sengaja bunuh diri dan paling banyak kasusnya menggantung diri. Yang terakhir Bapak Ibu di Balitono baru pulang mengantar sekolah SD. Kemudian beliau mengejar wali murid yang lain, kemudian bilang gini, aku titip anakku yo. Lah sampai arep nang ndi? Aku yo ora nang ndi, tapi aku titip. Kemudian dia pulang, kemudian alasannya mencabut rumput ke ibunya. Ternyata setelah sekitar jam 10 itu nggak muncul-muncul, sudah ditemukan di dekat tembok pakai kabel apa ya Pak? Kabel wifi itu loh Pak. Kabel yang tapi agak tebal itu sudah meninggal. Anaknya baru kelas 4 Bu. Dan ibu ini sudah mulai mencoba bunuh diri itu sampai 3 kali. Ini yang ketiga. Yang kedua nggak berhasil. Dia menabrakkan motornya. Yang kedua. Yang pertama saya agak lupa yang pertama. Nah, kenapa yang menggantung itu ada yang murni, ada juga yang sudah minum sesuatu kemudian baru gantung. Tetapi hampir 80% yang menggantung itu yang paling banyak. Ini di Balitono. Belum lagi ada yang di Pituruh dan di Bagelen yang membaca beritanya itu sampai kira-kira kalau lihat KTP-nya itu KTP-nya Islam apa mboten? Islam. KTP-nya Islam. Nah, kasus bunuh diri ini ternyata meningkat sampai hari ini saya baca termasuk kasus yang sangat tinggi di Jawa Tengah dengan berbagai faktor yang ada. Apa Bapak Ibu yang ditemukan di data itu faktor yang ada dari kasus bunuh diri itu? Yang pertama Pak Bu, ternyata adalah yang pertama itu bukan masalah yang sangat berat, tetapi masalah yang ditemukan data statistik itu adalah ketika dia merasa salah paham dengan orang lain. Lah, kok salah paham bisa bunuh diri ya? Kalau salah pahamnya terhadap suami istri atau ibu dan anak,
kemudian anak dan juga orang tua terkait tadi anak-anak kelas 4 yang bunuh diri tadi. Salah paham Bapak Ibu. Tekanan hidup juga ada, tekanan secara ekonomi. Tekanan ekonomi juga ada. Bahkan ada yang bunuh diri sekeluarga rame-rame kan Bapak Ibu. Rame-rame. Kok rame-rame? Lah nggih, lah nulis surat semua, ibunya, bapaknya, anak-anaknya loh Pak Bunadi itu. Kenapa rame-rame? Apa yang ditulis? Kebetulan Mbak Dia Puspitarini itu dulu ketua PPNH, kami akrab sekali dan beliau sekarang di KPAI Indonesia. Kemarin habis WA-an. Tahu nggak Mbak Nur ini ada kasus yang heboh. Gimana? Sekeluarga bunuh diri. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu. Itu Muslim bukan? Muslim lah. Anaknya 3. SMP, SD, TK. Orang tuanya juga cakep-cakep loh. Ya Allah, saya tuh merinding di WA begitu. Terus apa alasannya? Di suratnya itu katanya mereka tidak ingin mendapatkan ujian lebih berat di kehidupan dunia. Mereka ingin mati saja bersama, begitu. Kira-kira kalau mati itu apakah urusannya sudah selesai Bapak Ibu? Malah administrasinya jadi lebih rumit kan, nggih? Pertanyaan di akhiratnya nanti bagaimana? Nah, kira-kira kenapa kok bunuh diri ini menjadi tren? Termasuk anak-anak kita loh Bapak Ibu, yang usia tadi SMP, SD bahkan sudah berpikir untuk bunuh diri. Yang terakhir kemarin mahasiswa kita, bukan di UMP maksudnya, di sebuah perguruan tinggi yang favorit di Jogja, dia terjun dari lantai 4 karena skripsinya nggak selesai. Aduh, pada cah pinter nih. Atau bapak-bapak yang sudah purna tugas, yang pensiun Pak kemarin, pagi-pagi pensiun gitu Pak Darus, Pak Bunadi ini pensiun, sudah purna, ditemukan pagi-pagi menggantung di pos ronda. Muslim bukan? Muslim. Di sebuah perumahan di Purworejo. Ternyata apa yang menyebabkan? Beliau merasa sakit nggak sembuh-sembuh, putus asa, terus mengakhiri hidupnya. Terus sebelumnya, wah kuwi ra ngerti ilmu agama ya wis, saiki sing ngerti ilmu agama, pensiunan kemenang. Kurang nopo niku? Penyuluh agama. Aduh. Kepripun niku Jal. Terus kalau kita ora di agama, lha niku nek penyuluh agama, paham ilmu agama mboten Pak Bu? Paham, sangat paham. Beliau pun memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apa kira-kira yang hilang dari semua kasus itu Bapak Ibu? Permasalahannya berarti apa yang hilang dari diri mereka? Kurang apa? Oh, kurang sabar. Kurang apa Pak? Iman. Kurang ada keyakinan akan hari akhirat, begitu nggih? Kurang iman. Ketika rasa di dalam diri kita, seberat apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, kita kan harus ingat rumus yang ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sudah sangat hafal. La yukallifu wahu nafsan illa usaha. Atasipun Allah tidak membebani umat atau kaum ujian yang dia tidak bisa menjalani. Itu rumusnya. Kalau sekarang kita punya ujian, baik dari sisi anak, dari sisi keluarga, dari sisi tetangga, dari sisi kalau Bapak Ibu guru adalah kepala sekolah, dari sisi gurunya, yang pengawas dari sisi kepala sekolahnya, maka kita pasti bisa. Karena tadi konsepnya la yukallifu nafsan illa usaha. Sudah ditakar sama Allah. Hanya yakin atau tidak.
Ketika sakitnya nggak sembuh-sembuh, berarti ini sudah ditakar, pasti kita mampu kan nggih? Pasti kita mampu. Garwanipun Bu Noimah itu wakil ketua PDA, Pak Darto, mohon doanya. Beliau sudah koma, tidak sadarkan diri 7 bulan Bapak Ibu. 7 bulan. Jangankan berbicara, makanya juga lewat selang itu, tidak kontak komunikasi sama sekali. Bu Noimah mengatakan begini, aku sedih Bu Nur, aku kayak nang alam lain, iki terus kepiye gitu kan. Terus saya matur, setiap ujian itu sudah ditakar sama Allah. Pak Darto sedang digugurkan dosanya setiap waktu. Ibu harus ikhlas, harus sabar, karena guguran dosa dari Pak Darto terus berjalan sepanjang waktu. Itu cara Allah untuk mengangkat dosa-dosa beliau sebelum entah waktunya kapan ditimbali. Jangan berkeluh kesah ya Bu, justru ini cara Allah untuk mengampuni, menggugurkan dosa-dosa. Kan? Saya matur seperti itu. Terus saya maturnya apa? Hanya ibu yang kuat, karena ibu diuji begini. Saya ujiannya berbeda, gitu kan? Ujiannya berbeda. Nah, ketika konsep ujian ini bisa kita pahami, maka tidak idik bunuh diri, ngoten nggih. Atau apa nek bunuh diri itu terus pasti mati. Mboten. Lah tadi ibu-ibu yang balidona itu awalnya begitu, terus kemudian gagal otak loh, Pak. Tapi masih hidup. Masih hidup. Lah nek terjun ke sungai Bu, misalnya wis gagal otak, kakinya patah, tangannya patah, tapi nggak mati gimana? Malah saya ciloko nggih, malah saya ciloko. Nah ini kita mencoba untuk memformulasi ini karena ini sekarang banyak Bapak Ibu kasus seperti ini, termasuk anak SD coba. Nah, ibu-ibu kalau melihat, ya pasti melihat di HP atau di IG. Bahkan ada anak yang ngutung, anak TK itu kalau ngutung bilangnya apa? Aku minggat, aku tak minggat ya Bu. Astagfirullah. Nah, dia belajar kata minggat itu dari siapa? Siapa yang suka minggat dari rumah Pak? Bapak atau Ibu? Kira-kira yang suka mengucapkan kata-kata itu laki-laki atau perempuan? Perempuan loh Pak, kata bapak-bapak, ibu-ibu sok mengucapkan kata-kata itu. Boten loh Pak, salah Pak berarti. Tapi dia belajar kata-kata itu dari mana? Anak TK itu. Tapi ibunya dengan bangga merekam, "Ki lho anakku nek mutung," terus kemudian dia bilangnya pasti mau minggat. Lah, ini kan nggak bagus, kenapa direkam? Gitu kan nggih? Kenapa direkam? Gitu ya. Nah, ini sebagai awalan. Kemudian ada data juga anak-anak Gen Z itu yang lahir antara mulai tahun 2000 nggih, atau kadang ada yang mengatakan 1995 sampai dengan sekarang, sampai dengan 2025 itu namanya Gen Z. Setelah itu kemudian ada Gen Alpha dan sebagainya. Kita tidak termasuk Pak, kita masuknya baby boomer Pak. Opo lah pokoknya yang dulu pakai HP yang HP kecil-kecil kayak atau HP kecil-kecil yang HP-nya belum kayak gini. Nah, anak-anak Gen Z ini tingkat perceraiannya tinggi. Nikah ora cocok, pirang sasi ngoten terus kemudian pisah. Pirang sasi lho Bu, hitungannya mboten pirang tahun. Ra cocok ya wis pisah wae, besok golek liyane. Atau kecenderungan yang kedua, anak-anak Gen Z generasi kita sekarang takut menikah Pak. Ayo Mas, Mbak, yang belum menikah, jangan takut menikah. Kemarin saya dicerita nih ada seorang anak kita. Ayo mbok sing rajin, sesuk nek nikah ya kowe iki ya kepiye nek ra rajin kok ngene, aku ora bakal nikah, Bu. Astagfirullahaladzim, ibunya kan gitu-gitu itu gitu. Ya aja ngono. Ternyata menjadi kecenderungan anak-anak muda sekarang tidak pengen menikah. Atau kalau menikah tidak pengen punya anak coba. Seangkatan saya ada juga ada yang membatasi
kok rung ditambah putrane, aku pengen punya anak satu wae. Oh, kenapa satu? Ya pokoknya repot lah duwe anak ki. Oh, duwe anak repot. Lah padahal anak kita itu adalah pripun? Ladang kita untuk beribadah kan Bapak Ibu? Iya. Rasulullah sampai mengatakan kita nggak pernah tahu dari anak kita yang banyak itu mana yang mengantarkan kita ke dalam surga. Jadi seorang suami mengatakan kepada istrinya, wes stop anaknya cukup siji wae, duwe anak pirang-pirang ki repot. Lah kalau memaknainya anak adalah sumber kerepotan, naudzubillah min dzalik. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Kalau tidak takut menikah tapi nggak mau punya anak. Kemudian ada yang sekarang lagi ngetren di IG itu enaknya hidup sendiri. Dia sudah memperlihatkan dirinya mapan Pak, laki-laki 30 tahunan mapan, bisnisnya properti, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, karyawannya banyak. Kemudian setiap kali dia menuliskan lebih enak itu hidup sendiri. Tren, lagi tren Pak. Lah nek urip dhewean, lah terus ibadahi nanti. Bukankah menikah itu adalah melengkapi setengah agama ya Bapak Ibu ya, dan juga menyempurnakan ibadah. Lah ini sebagai awal kasus-kasus seperti itu. Kemudian apa yang menyebabkan pertengkaran apa yang menyebabkan perceraian paling tinggi? Kalau tadi kan bunuh diri ya, paling tinggi. Kalau perceraian disebabkan paling tinggi itu pertama adalah perselisihan dan pertengkaran setiap hari terus menerus. Berselisih, bertengkar setiap hari terus menerus. Apa saja itu jadi sumber keributan gitu loh. Wah, niku kathah lho Bu. Toko-toko ngamuk, toko-toko banting piring, toko-toko lunga, sing siji arep mancing, sing siji nesu, ngoten nggih. Gara-gara masakannya kangkung marah lagi, gara-gara ini marah lagi. Hampir seperti itu, kemudian bilang tidak betah, kemudian merasa mendapatkan pandangan yang baru begitu, gitu ya. Perselisihan. Kemudian yang kedua faktor ekonomi. Yang ketiga ekonomi. Ada yang merasa bahwa harusnya nafkah dari suami bagi seorang istri itu adalah harus banyak gitu kan. Banyaknya dihitung dengan nominal. Kalau ibu-ibu merasa begitu enggak Bu? Oh enggak Pak, santai berarti Pak ya. Diberikan nafkah berapa saja disyukuri ya Bu ya. Ya, Bapak memberikan nafkahnya berapa saja atau sebaik mungkin. Apa seadanya Pak? Ya jangan seadanya Pak. Semuanya. Ada duit telanang juga enggak Pak? Ibu-ibu tahu duit telanang? Preso mboten arto lanang ngoten. Oh, ada yang gedek loh Pak. Waduh. Ibu-ibu punya uang yang rahasia yang suami tidak tahu Bu? Oh iya loh Pak. Punya tabungan sendiri Bu? Oh, punya tabungan sendiri. Bapak punya tabungan sendiri yang istri nggak tahu Pak? Oh tidak. Malah minus loh Bu. Mau beli bensin minta ibu. Hah? Saestu? Karena diambil semua ya Pak ya. Ya Allah Bu. Ya ampun ngoten lah Bu. Mesake lah gitu kan. Nah, ini tergantung kesepakatan, nggih. Tergantung kesepakatan. Sampai ajeng infak lho Bu Nur, mboten duwe duit kula, duwite dienggo mbok wedok kabeh kok. Sampai mau infak gitu kan. Ini tergantung kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga menyebabkan perceraian adalah meninggalkan salah satu pihak. Meninggalkan salah satu pihak. Ada yang meninggalkan itu perempuan, ada yang meninggalkan itu laki-laki dengan alasan yang tidak jelas.
Yang keempat napa Pak Bu? KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Siapa yang melakukan kekerasan? Oh, istri. Loh, berarti KDRT itu enggak hanya dilakukan oleh laki-laki loh, tapi juga oleh perempuan. Ada suami-suami takut istri. Bu, Pak, ada yang bercerita begini, di sebuah tempat kerja itu sampai ada grup WA, ikatan suami takut istri. Oh, tidak takut tapi ngalah. Karena kalau diwaneni saya rampung-rampung ya Pak nggih. Ya. Jadi Pak, kalau dimarahi oleh ibu, Bapak kuncinya adalah diam. Bu, diam bukan berarti kalah, tapi ngalah. Ibu-ibu kalau ditukani Bapak nangis. Nangis. Diwanani. Astagfirullah. Disauri Bu. Nggih, astagfirullah. Bapak ngendika 3 kata, ibu le ngendika 10 kata. Ya Allah. Tapi itu makhluk Allah yang dititipkan kepada Bapak loh Pak. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima adalah mabuk. Mabuk itu juga sumber perceraian. Mabuk apa tuh? Mabuk duit. Mabuk itu di sini mabuknya adalah 1 minum minuman keras. Karena kalau sudah mabuk biasanya kondisinya tidak stabil, tidak sadar dan lain sebagainya. Nah, ini awalan kita membahas tentang keluarga bahagia dunia dan akhirat. Di Jawa Tengah tertinggi di Indonesia, pemicunya tadi paling banyak sudah. Bahkan Bapak Ibu, penyakit sakit tidak sembuh-sembuh menjadi pemicu utama bunuh diri. Bapak Ibu ada yang merasa kurang sehat nggih? Tiap hari atau tiap bulan harus kontrol ke dokter misalnya. Itu harus punya pandangan atau mindset, inilah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa. Ampun lagi ada ngendikan ngeten, ya Allah paringono sabar mendina dikai loro jenengan Gusti Allah kok menguji kayak gini. Kalau kita masih suka mengeluh begitu, segera istighfar. Itu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa. Kemarin ada seorang bapak kecelakaan, kemudian dioperasi dan sebagainya. Kemudian istrinya bertanya, Pak, mboten sakit apa? Bapaknya tanya, kalau kamu pas masak di dapur kena pisau sakit enggak? Sakit. Ya apalagi ini kaki kena jalan raya, ya sakit. Kok Bapak enggak mengeluh? Apa jawabannya? Kenapa aku harus mengeluh padahal Allah sedang mengangkat dosa-dosaku? Ini jawaban yang luar biasa. Tapi terkadang kita diuji sakit seminggu tidak sembuh-sembuh, pripun? Ya Allah, ya Gusti, tapi beda nadanya. Astagfirullahaladzim, kok gitu ya menyebut astagfirullah? Kalau astagfirullah itu kedahnya pripun toh? Astagfirullahaladzim, menyadari ada dosa. Tapi kalau astagfirullah kok sambil bentak-bentak, itu gimana? Nah, mari kita ingat Ar-Rum ayat 21. Mbak Ambar hafal? Sudah menikah loh. Bapak Ibu yang sudah menikah 30 tahun hafal Ar-Rum ayat 21. Alah, biasanya tim undangan nih lho Pak, Bu. Sebentar lagi ada undangan nikah pasti nanti di bulan Idul Adha banyak sekali. Sinten ingkang hafal? Halah, niki kepripun? Lupa buka HP ya boleh. Ar-Rum ayat 21. Aduh, nggih Pak Kiai gini.
Pripun Pak Kiai? Ar-Rum ayat 21. Nggih. Masya Allah, belum selesai tadi sampai akhir ayat. Terus? Alhamdulillah. Pak sinten Pak asmane? Yeah. Sudah berkeluarga berapa tahun Pak? Pinten Pak? 38 tahun? Masya Allah. 38 tahun berkeluarga. Mbak Ambar berapa? 10 tahun. Kalah ya sama Pak Antina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Ini adalah ayat yang luar biasa. Mengkaji satu ini saja, nanti sumber kebahagiaan dunia dan akhirat bisa kita raih. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Diawali ayat ini dengan seperti ini Bapak Ibu. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, dia menciptakan pasangan untukmu. Jadi yang memberikan jodoh kepada siapa? Kepada kita itu siapa? Allah. An khalaqalakum. Di antara tanda kebesaran Allah adalah menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Apakah ada yang punya jodoh malaikat? Betul nggih? Semuanya kan manusia kan ya. Tapi ada yang menarik di sini. Itu adalah tanda kebesaran Allah yang menciptakan. Jadi jodoh untuk kita itu Allah yang menciptakan, tidak bisa direkayasa. Kalau ada yang sampai sekarang usianya sudah lanjut 40 tahun, misalipun belum mendapatkan jodoh, satu kemungkinan, 2, 3, 4, ada banyak kemungkinan. Pertama, siapa tahu jodoh yang sudah ditakdirkan Allah untuk beliau itu sudah meninggal. Jodohnya sudah meninggal sebelum ketemu pasangannya. Bisa nggak kemungkinan itu? Bisa. Sudah berumur 26 tahun belum ketemu jodoh. Siapa tahu jodohnya baru SD, Pak. Loh, Rasulullah usianya berapa? 25. Bunda Khadijah 40. Lah, SD itu umurnya misalnya kelas 6, 12 tahun. Nanti 10 tahun lagi baru ketemu jodohnya. Ada Pak Guru SD berjodoh dengan muridnya. Oh, oke. 2 misalnya. Kemudian yang ketiga, apalagi kemungkinannya? Sudah usianya matang, belum ditemukan jodoh, gonta-ganti, kok belum cocok-cocok. Ya karena yang memberikan jodoh itu Allah, maka Allah menganggap si A itu belum baik bagimu, si B belum baik bagimu, si C belum baik bagimu. Maka Bapak Ibu, nek putranipun dereng mendapatkan jodoh, ya ampun ditukani nggih. Mosok anggar bodoh ditakoni sesuk bodoh sesuk wis ana pasangan purung. Itu kasihan loh anak-anak kita ketika lebaran, Pak. Mosok pertanyaannya ketika silaturahmi apa? Kapan menikah? Kapan menikah? Kapan menikah? Saya ngajari sama anak-anak saya, bukan adik-adik saya, misalnya yang belum menikah jawab,
Jenengan ajeng maringi jodoh kula napa? Ajeng madoske napa? Jawab aja begitu gitu ya. Bagi kita orang tua yang putra-putri kita belum menikah, maka ampun dipeksa-peksa dijodohke sing mboten cocok ngoten lho Pak Bu. Ya karena jodohnya kan dari Allah nggih. Kae wong wis mapan lho, Nduk, duwite akeh, bondone akeh. Nah, mangke jawabane putrinya Bapak Ibu, aku ora lagi bondo, Pak. Jadi ini harus kita pahami bersama. Termasuk kan ketika sekarang kita sudah menikah nih Bapak Ibu. Oh alah ya Allah, kula niku riyen mboten nate ketemu kok tiba-tiba kemudian itu jadi jodoh saya nggih Bu. Kebetulan saja. Mboten sing kebetulan, Pak, Bu. Itu memang iya sudah jodohnya Bapak Ibu. Di sini ada contohnya Pak Darus dan Bu Penny. Yang saya mau nggak Pak? Ternyata Allah juga memberikan takdir yang lain. Banyak sekali hal-hal seperti itu. Nah, yang harus dipahami sekarang jodoh kita ini dari Allah. Berarti itu yang terbaik bagi kita. Pak pun madep mantep itu istri yang paling cantik bagi Bapak kan? Dan ibu-ibu juga sama, apa yang ada di hadapan bapak ibu-ibu, suami itu adalah jodoh yang paling baik. 3T-nya terpenuhi enggak? Tampan, oh takwa, tampan, tajir. Bagi bapak-bapak 3S, solihah, apa Pak? Cantik. Soge 3S. Ibu-ibu itu target jodohnya biasanya berubah-ubah standarnya Pak. Wah Bu Nur itu testimoni pribadi mungkin gitu ya. Ketika pas gadis, wah pokoknya harus yang tampan. Lah betul loh Pak, saya bilang tampan, ibu bilang ganteng loh Pak. Naik sedikit umurnya, mapan. Orang ganteng apa-apa lah, yang penting mapan. Orang entuk meneh, sak dhuwure meneh, kriterianya ganti lagi. Napa? Oh tajir, malah tajir. Yang penting nikah. Waduh. Kalau bapak-bapak istiqomah Pak, kriterianya dari muda sampai tua tetap sama. Nggih betul. Yang penting istrinya muda dan cantik. Nanti tambah usianya lagi tetap kriterianya muda dan cantik loh Bu. Tambah sepuh lagi tanya, pengennya pripun? Muda dan cantik. Nggih betul Pak. Oh Bu. Maka ibu-ibu harus selalu tampil muda dan cantik. Karena di luaran sana banyak yang siap menservis bapak-bapak. Yang saya ya Pak ya, nggih. Maka ibu kalau di rumah ya ampun terus remasonan terus, balseman terus, ya Allah. Minyak kayu putih, daster bolong. Penitine neng di ya Allah. Wes nggo masak manggo brambang bawang ya nggo sare meneh. Tapi kalau kondangan kok cantik banget. Ini diantara kita yang harus kita perbaiki bersama-sama. Jangan sampai apa? Senyum bapak lebih manis untuk istri tetangga. Jangan sampai perkataan ibu-ibu lebih lembut untuk suami orang lain. Sama suaminya sendiri menggak-bentak. Kalau bapak ngendika, Bu ono kopi, artinya apa? Gawe ke kopi, ngoten to Pak? Bu ono kopi. Mbak Yawi malah ono Pak ning dapur, toples sebelah kanan, gulane sebelahe Pak, gayune ning tremos. Itu tuh artinya kalau bapak tanya begitu berarti gawe kayak gitu loh Bu, maksudnya tidak dicetake. Demikian juga ya Pak, kalau ibu-ibu sudah bilang,
Pak jenengan pun ngelih napa dereng? Itu artinya ibunya lapar Pak ketika di perjalanan. Tapi kan ibu malu Pak kalau ibu ngendika, Pak aku ngelih makan. Sampai rumah semaput nanti ibu. Jadi kalau ada ibu yang bilang, Pak kayak oke kelambi api eneng pasar. Bapak jawabnya, ya wajar ngarang foto kok. Contoh nggih, itu adalah ungkapan perasaan. Itu ungkapan perasaan kan Bu? Ya, jadi to the point. Gawe dewe Bu, jahit dewe. Nah itu kembali lagi ke sini nggih. Anholakolakum, berarti jodoh itu sudah diciptakan. Berarti bapak yang pas untuk ibu, ibu yang pas untuk bapak, termasuk juga jodoh untuk anak-anak kita. Bantu anak-anak kita mendapatkan jodoh terbaiknya. Kalau sudah berkeluarga, bantu anak-anak kita untuk mengelola keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Sumber bahagia itu ada di mana Bapak Ibu? Sumber bahagia ada di mana? Di hati, leres di hati. Bukan di banyaknya uang kan? Satu, hati yang selalu qanaah. Qanaah niku merasa cukup, nrimo apa adanya, disyukuri. Qanaah, merasa cukup. Bu, iki bapak iso nimong semene. Alhamdulillah Pak, matur nuwun, mugi-mugi berkah. Mugi-mugi bapak le saya diridhoi Allah, diampuni dosanya dan lain sebagainya Bu, didoakan. Jangan malah Bu iki semene, halah Pak, kuwi nggo kondangane wis entek yo kepiye urung bayar kae gitu kan. Aduh. Qanaah dulu Bu, merasa cukup. Kalau kita merasa cukup, pasti Allah akan cukupkan untuk kita. Tapi kalau ngerengseng merasa kurang terus, 1 juta kurang, 2 juta kurang, 3, 4, 5, mbok 1 miliar pun kurang Pak Bu. Gak cukup. Ada yang 300.000 per bulan, 500.000 per bulan cukup. Ada yang 10 juta kurang, karena beda, qanaahnya berbeda. Jadi yang pertama untuk bahagia secara dunia maka kita harus qanaah. Yang kedua, hatinya harus senantiasa bersyukur, bukan hanya secara lisan saja, tetapi juga di dalam tindakan kita. Bu, bersyukur punya jodoh Bapak. Ya Allah, ya Gusti, untung Masya Allah loh diparingi jodoh Bapak sing ngoten niku lho. Cobi nek bapaknya ganteng banget. Ditaksir banyak orang. Wis bapaknya ngoten niku mawon lah. Ben mboten enten sing naksir. Misalnya ngoten nggih Bu. Bapak-bapak ampun tersinggung nggih niki contoh. Apapun disyukuri, termasuk bapak punya istri. Ya Allah, alhamdulillah bojoku wedok. Iso cerewet bendino, Masya Allah. Coba nek bojoku mau meneng wae iki terus omahku dadi apa? Aku ra mulih dinengke wae, aku mulih telat meneng, aku ra maem meneng. Coba kepiye? Gitu Pak. Kalau nggak ada istri yang cerewet, bapak-bapak itu bingung, betul tak Pak? Ada yang bingung, ada yang tidak. Saya nggak tahu suami saya di mana. Saya tinggal pada waktu itu muktamar 3 hari, 4 hari dia bingung. Ya Allah, ini omah orang suara ngomong wedok iki piye gitu kan. Biasanya apa? Mas tolong ini tapi nggak ada kita ternyata bingung.
Itu kalau bapak-bapak mau jujur. Nggih mboten, Pak? Mboten sing perintah-perintah niku bingung mboten to, Pak? Iki oh mboten. Iki arep ngomong to bari iki to. Bari iki sapa to gitu kan misalnya. Itu kopelannya pasangan laki-laki dan perempuan tuh begitu. Yang satu cerewet, biasanya yang satunya diam. Yang satunya rajin banget, gercep, satset. Sing satunya rodok napa jenengane? Lemot. Mageran. Sing sijine resikan, sing sijine rodok kemprah. Gak mungkin dua-duanya sempurna semua. Nggih mboten, Bu? Ibaratnya sandal, Pak, dipakai kanan dan kiri. Itu namanya sepasang. Ibu-ibu, bapak gak mungkin pakai sandal kanan semua, gak mungkin kiri semua. Makanya pasangan itu pasti kanan dan kiri. Tapi jalannya harus jalannya pripun? Gantian kan? Cobi nek kanan dan kiri mau maju bareng. Dadine pripun? Ya dadine ngeten kan? Itu ibarat mempermudah bagaimana peran suami dan istri. Ada saatnya kaki kiri duluan, kemudian ada saatnya kaki kanan duluan. Tidak selalu kanan dan kiri maju bersama, jatuh niku. Bapak Ibu juga sama. Ada saatnya, nuwun sewu, ketika bapak gerah, tidak bisa apapun, maka peran ibu totalitas. Sebaliknya, pada saat ibu gerah, tidak bisa apapun, maka peran bapak juga totalitas. Ada seorang guru di Aisyah, suaminya mohon maaf, lumpuh sejak beliau mengandung putranya. Sampai sekarang, siapa yang mencari nafkah? Istrinya, istri. Sampai anak itu satu-satunya anak yang dimiliki sudah menikah. Ini guru di Aisyah, Pak. Saya mencoba bertanya, Bu, mboten capek? Kenapa capek, Bu Nur? Ngurusi rumah, mencari nafkah, didik anak sendirian. Kenapa saya harus capek? Bukannya ini hanya sementara di dunia. Nanti kan kita masuk di akhirat, mudah-mudahan surga untuk saya. Masya Allah. Terus saya tanya lagi, kenapa ibu nggak mengajukan cerai? Saya mancing, kan bapak nggak bisa apa-apa. Apa jawabnya? Justru ini peluang yang diberikan Allah untuk saya, Bu Nur. Inilah ladang ibadah saya. Semoga Allah meridhoi pilihan saya ini dan Allah akan menggantinya lebih baik di akhirat nanti. Ini hampir 30 tahun lumpuh, jawabannya begini. Ada yang ditinggal stroke baru 3 bulan, baru 3 tahun, wes ditinggal bojo. Wes ditinggal bojo meneh ada juga, Pak, Bu. Kejadian begitu. Setelah itu 5 tahun kemudian istrinya sembuh sehat kembali. Tapi si suami sudah menikah dengan orang lain dan begitu sebaliknya. Itu pilihan-pilihan nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika ini adalah jodoh itu dari Allah, Allah yang menciptakan, maka tugas kita kan ya ridho dengan yang sudah menjadi jodoh kita. Kemudian ayat berikutnya, napa niku? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram. Ilaiha itu berarti untuk laki-laki atau perempuan, bahasa Arab. Perempuan, Bu, litaskunu ilaiha, yang membuat bapak merasa tentram, nyaman, itu ibu-ibu.
Bukan litaskunu ilaihi ayatnya, tapi litaskunu ilaiha. Yang membuat keluarga nyaman dan tentram itu adalah Bu. Yang membuat keluarga nyaman dan tentram adalah ibu-ibu loh Bu. Yang membuat bapak hatinya merasa nyaman dan tentram itu adalah ibu-ibu. Sekarang kira-kira Pak, ketika melihat ibu di rumah, bapak tambah tentram, nopo tambah semruweng? Pertanyaannya itu. Tapi nggak usah bertengkar di sini, nanti di rumah diselesaikan. Pak, jujur Pak, jadi bapak nek weruh aku iki bapak tambah tentram apa tambah semruweng? Jujur ya Bu, jujur loh tadi ya. Ya jane nek jujur ya jane tambah semruweng. Piye to bapak ki? Lah jane mau kan jujur. Perempuan tuh gitu Pak, mintanya jujur, tapi ketika bapak-bapak jujur marah. Tahu digombali tapi kok seneng. Bu, saiki bubuk cantik. Alah. Ini jadi Bu, membuat suami nyaman dan tentram itu tugas kita Bu. Jadi ketika suami capek, bapak capek, jangan diberondong pertanyaan, apalagi diadili. Itu justru butuh kenyamanan, ketentraman dari ibu-ibu, bukan bawaannya curiga. Ya wes, era belum cerita karo aku, mesti kalau cerita karo Pak itu. Lah kepiye? Nyon sewu ada jamu di dekat rumah. Jamu apa Pak jamu? Janda muda. Bapak lewat, bertegur sapa. Ibu di rumah marah-marah. Wis curiganya luar biasa, gitu kan misalnya. Jangan kedepankan prasangka, gitu kan ya. Nah itu kita Bu, perempuan sensitif, perasaannya yang berjalan terlebih dahulu. Nah, mari kita jaga itu. Pemberi ketentraman adalah perempuan. Maka layani suami, bapak, walaupun sudah sepuh Bu, itu tetap laki-laki yang tidak akan habis apa Pak? Yang tidak akan habis keinginannya, karena secara biologis Nyun sewu, sperma bapak-bapak tidak pernah habis sampai sedo. Tapi kalau sel telur ibu-ibu akan habis ketika menopause Pak. Jadi ibu itu pun harus dipahami Pak. Ketika bapak punya hasrat yang luar biasa, perempuan sudah habis Pak. Ketika dia sudah selesai menstruasi. Ini yang harus dipahami bersama-sama. Ibu-ibu juga harus memahami itu. Okay? Kemudian waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Yang atas tadi napa? Kolakum. Tapi yang bawahnya waja'ala bainakum. Untuk menimbulkan rasa tentram, mawaddah warahmah itu bukan dari Allah, tapi dari antara suami dengan istri. Harus ada upaya kerjasama berdua agar keluarganya bahagia. Kalau tadi yang memberikan jodoh Allah, tapi untuk mewujudkan apa nih? Mawaddata warahmah, rasa tentram, maka itu adalah antara berdua. Waja'ala bainakum. Kalau di kalimat bahasa Arabnya sudah berbeda. Kalau tadi wa khalaqalakum. Maka bagaimana bapak berkomunikasi dengan ibu, ibu berkomunikasi dengan bapak, itu menjadi bagian rumah tangga bahagia. Kalau berkomunikasi itu dengan lisan ya Bu, jangan dibatin. Ini loh Pak, penyakit ibu-ibu. Merasa bahwa bapak cukup mengerti perasaan ibu-ibu tanpa ibu-ibu menyampaikan Pak. Ya ora mudeng. Harus disampaikan. Kan mau kok nusu-nusuki piye to Bu? Ya aku yo pengen bapak ki yo ngerti aku. Koyo ngene kok bapak ra mudeng. Lah maksudnya Ibu gimana? Harus disampaikan Bu. Jangan cuma aliran kebatinan berharap bapak peka. Ya bapak ki piye kok koyo ngene? Lah koyo ngene ki piye? Disampaikan Bu. Bapak laki-laki adalah makhluk yang logis. Harus ada kalimat Bu, tidak bisa
Aku ya pengennya bapak ki ya peka, nek aku lagi sayah ya bapak ngrewangi aku, ya bapak iso ngwangke ngene. Ya ibu ngendika. Kalau nggak dikomunikasikan, laki-laki nggak begitu bu otaknya, harus to the point. Minta tolong pak buangkan sampah, cetok, bukan pengandaian. Seandainya ada yang buangkan sampah enak ya, dapurnya jadi bersih, apalagi ada yang nyapukan halaman, apalagi ada yang bersihkan kursi. Seandainya ada itu enak ya pak. Lah bapak ya, ya seandainya kan tadi. Tapi kalau ibu, pak jangan kersa mboten, tolong aku dibuangkan sampah. Yo, kan begitu selesai bu. Tapi perintahnya jangan beruntun bu. Otak laki-laki nggak bisa menerjemahkan perintah yang beruntun semuanya. Bahkan ditulis di HP pun kelewatan kan pak. Pak mangke bar kuliah subuh nggih, Pak Arwan pinarak teng mriki nggih, mangke ngasto niki, bar niku niki nggih Pak, terus bar niku niki. Wah, tekan omah endi Pak? Opone? Kesupen, Bu.